Prabowo Subianto, Capres 2024, kembali melontarkan usulan yang kontroversial. Dia ingin memindahkan makam Pangeran Diponegoro dari Sulawesi Selatan ke Yogyakarta. Sebenarnya usulan itu disampaikan oleh Prabowo pada tahun 2018. Waktu itu dia bilang kalau dia menjadi presiden akan memindahkan makam Pangeran Diponegoro ke Yogyakarta. Dan untungnya Prabowo Subianto gagal menjadi presiden tahun 2019, yang menjadi presiden adalah Pak Jokowi. Tapi kini Prabowo kembali mengulang usulan yang kontroversial itu. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Prabowo Subianto, Capres 2024, kembali melontarkan usulan yang kontroversial terkait pembongkaran dan pemindahan makam Pangeran Diponegoro, pahlawan bangsa Indonesia, dari lokasi makam saat ini di Sulawesi Selatan mau dikembalikan atau dipulangkan ke Yogyakarta. Usulan itu merupakan usulan yang kontroversial. Saya tidak tahu apa di balik pertimbangan Prabowo Subianto yang terus melontarkan usulan kontroversial itu, yang pernah gagal sebenarnya, karena pada tahun 2018 Prabowo juga pernah mengusulkan, memiliki ide akan memindahkan makam-makam para pahlawan yang waktu zaman kolonial karena menentang penjajahan Belanda mereka dibuang. Tidak hanya makam Pangeran Diponegoro yang waktu itu disebut oleh Prabowo Subianto, ada juga makam Kiai Mojo yang ada di Sulawesi Utara, kemudian juga ada makam Tuanku Imam Bonjol yang ada di Sulawesi Utara yang berasal dari Sumatera Barat. Ide kontroversial Prabowo soal pemindahan makam tidak bisa diterima secara agama dan juga secara politik kebangsaan kita. Pertama, dari sisi agama tidak dibenarkan memindahkan sebuah makam, apalagi makam yang sangat dihormati, orang yang sangat dimuliakan, yang selalu dikunjungi seperti makamnya Pangeran Diponegoro, kalau tidak ada alasan yang sangat darurat. Kita bisa merujuk kepada hasil Munas Nahdlatul Ulama pada tahun 1997 yang membeberkan beberapa alasan fikih hukum Islam terkait hukum pemindahan makam, yang semuanya mengatakan bahwa haram kecuali ada hal yang darurat. Hal yang darurat misalnya bahwa ada kepentingan umum. Sebuah makam atau kompleks pemakaman akan misalnya dilewati oleh sebuah rute jalan atau pemukiman, atau kalau dia tidak dipindahkan maka akan mendapatkan posisi yang tidak layak. Maka karena alasan darurat itulah makam itu bisa dipindahkan. Kalau tidak ada alasan yang lain, apalagi alasan yang mengada-ngada yang seperti yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto, maka usulan dia yang kontroversial itu hanya akan membuat marah umat Islam dengan memindahkan makam-makam para pahlawan. Dan kita harus tahu bahwa perjuangan Pangeran Diponegoro, perjuangan Tuanku Imam Bonjol, perjuangan Kiai Mojo, termasuk juga perjuangan Cut Nyak yang dibuang dari Aceh sehingga meninggal di Sumedang, ataupun juga Sultan Badarudin dari Palembang yang dibuang dan meninggal di Ternate, bukanlah perjuangan kedaerahan. Mereka berjuang karena menentang penjajahan Belanda.
Dan atas resiko perjuangan tersebut, mereka dibuang, diasingkan dari pendukungnya. Tetapi dengan konsep negara Indonesia bahwa meskipun Pangeran Diponegoro meninggal bukan dari kampung halamannya, bukan di Jogja, tapi di Sulawesi Selatan. Tuanku Imam Bonjol meninggal bukan di Sumatera Barat, kampung halamannya, tapi di Sulawesi Utara. Sultan Badarudin meninggal bukan di kampung halamannya Palembang, tapi di Ternate. Ataupun juga Cuk Nyadin dari Aceh ke Sumedang. Tapi pada akhirnya makam, bumi yang menerima mereka, yang memakamkan mereka adalah kampung halaman atas nama Indonesia. Indonesia waktu Imam Bonjol, waktu Pangeran Diponegoro, waktu Cuk Nyadin memang belum ada. Tapi kemudian hasil jerih payah perjuangan mereka lah Indonesia bisa merdeka dari penjajahan Belanda. Maka makam yang kini menjadi lokasi Pangeran Diponegoro, yang menjadi lokasi Tuanku Imam Bonjol, yang menjadi lokasi Cuk Nyadin adalah kampung halaman mereka bernama Indonesia yang tidak bisa dipisah-pisahkan atas nama kedaerahan. Karena itulah maka usulan Prabowo Subianto yang ingin memindahkan makam-makam pahlawan nasional merupakan usulan yang kontroversial, yang hanya akan membuat marah, yang juga bertentangan dengan ajaran agama sekaligus pada ide kesatuan, ide nasionalisme kebangsaan Indonesia. Bahwa tumpah darah kampung halaman kita bersama adalah Indonesia yang tidak bisa dipisah-pisahkan hanya berdasarkan kedaerahan saja. Oleh karena itu, kita meminta kepada Prabowo Subianto hentikan usulan kontroversial itu yang ingin memindahkan makam-makam para pahlawan, ide yang sebenarnya sudah dilontarkan tahun 2018. Seperti halnya Prabowo Subianto juga pernah berjanji akan menjemput Rizik kalau dia menjadi presiden ke Arab Saudi. Hentikan usulan kontroversial itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.